Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'd. Wa Rabbi surah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Teman-teman semua, Alhamdulillah pertemuan kali ini insya Allah kita akan lanjutkan belajar kita bersama tentang pembelajaran akidah akhlak. Di pertemuan kali ini, insya Allah kita akan membahas bersama tentang akhlak kepada ibu, bapa, dan alam. Mari kita buka belajar kita bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagaimana akhlak kita kepada ibu bapa dan alam yang dituntun oleh Rasulullah SAW di dalam hadis dan eh, di dalam Al-Quran. Seperti kita sudah ketahui bersama bahwa khuluk, akhlak ini dari kata khuluk berarti tingkah laku, perangai atau tabiat. Nah, dari akhlak ini maka kita pelajari dulu bersama bagaimana keutamaan dan perintah berakhlak kepada orang tua di dalam hadis. Pertama, dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim disebutkan an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu ya Rasulullah ayul amali afdol. Ketika itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, amal apa yang paling utama? Rasulullah menjawab, qala as-salatu, salat, alami qotiha, salat pada waktunya. Kemudian para sahabat bertanya kembali, qultu summa ayyun. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Qala summa birrul walidain. Kemudian Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian para sahabat bertanya lagi, summa ayyun. Kemudian apalagi wahai para sahabat, wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Bagaimana Rasulullah menempatkan di dalam hadis ini keutamaan amal yang paling utama berbakti kepada orang tua itu berada di urutan yang kedua sebelum jihad fi sabilillah. Ini menandakan bahwa eh, berbakti kepada orang tua memiliki keutamaan yang luar biasa. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan akmalul mu'min imanan ahsanu khuluqan. An Abdullah Umar bin Al-As radhiyallahu anhu yaqulu ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika eh, datang seorang sahabat yang mendatangi Rasulullah lalu minta izin untuk berjihad. Rasul kemudian bertanya, eh, ahayun walidak, apakah kedua orang tua masih hidup? Maka eh, pemuda itu menjawab, qala na'am, iya masih hidup. Fafihima fajahid. Maka Rasul menjawab kemudian mengatakan lagi, pada perawatan keduanya berjihadlah. Maka ini termasuk juga jihad. Jihad berbakti kepada orang tua ketika seorang ingin berjihad, berperang, mengikuti Rasulullah SAW, kemudian bertanya kepada Rasul, ya Rasul, apakah eh, aku boleh berikut berjihad? Rasul bertanya kepada sahabat itu, apakah kedua orang tua masih ada, masih hidup? Sahabat itu menjawab masih. Maka Rasul memerintahkan untuk menjaga keduanya karena itu termasuk di dalam jihad fi sabilillah. Ya, ini keutamaan yang
kedua. Yang ketiga, keutamaan dari perintah berakhlak kepada orang tua ini adalah bagaimana pahalanya setara dengan jihad. Dalam hadis disebutkan dari sahabat Abdullah ibnu Amr, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala jitu ubayyuka. Aku datang kepadamu untuk berbaiat hijrah dan wa taraktu abawayya yabkiyani. Kutinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Rasul menjawab, irji, pulanglah. Fadhikhuma kama abkaitahuma. Buatlah keduanya tertawa sebagaimana kau membuat mereka menangis. Maka di sini pula menunjukkan bahwa pahala berbakti kepada orang tua itu setara dengan jihad. Yang ketiga, bahkan di dalam hadis dari Muawiyah itu disebutkan bahwa surga itu ada di bawah kaki orang tua. Dan Muawiyah bin Jahim As-Sulmiyah As-Sulami an Jahimah radhiyallahu anhu atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni aradtu an a'zuwa ma'ak wa ji'tu ashtharikuka qala halaka min qala na'am. Nah, ketika itu Muawiyah bin Jahim Sulam mendatangi Nabi Muhammad SAW dan berkata, aku ingin berperang bersamamu dan aku datang untuk meminta petunjukmu. Kemudian Rasul bertanya, apakah kamu mempunyai ibu? Iya. Nah, dia menjawab, iya, sahabat ini. Nah, kemudian Rasul eh, menjawab lagi, lazimkanlah ibumu karena surga berada di bawah telapak kakinya. Fa'inal jannata tahta rijliha. Nah, ini betapa luar biasanya. Nah, kita berbakti kepada orang tua, maka di situ, di bawah ke orang tua kita, ada surga yang tersimpan. Artinya ketika kita berbakti kepada orang tua, maka insya Allah kita menjadi ahli-ahli surga. Yang kelima, nah, pintu surga. Keutamaan berbakti kepada orang tua ini merupakan pintu surga. An Abi Darda radhiyallahu anhu anna rajulan atah. Ketika itu dari sahabat Abu Darda, seorang mendatangi dan berkata, aku mempunyai seorang istri, tetapi ibuku memintaku untuk menceraikannya. Abu Darda berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang tua adalah pintu surga paling tengah. Jika mau, kau boleh menyanyiakan pintu tersebut atau kau boleh merawatnya. Nah, jadi bagaimana posisi orang tua ini sebagai pintu surga. Jika mau kau boleh menyanyiakan pintu tersebut atau kau boleh merawatnya. Yang keenam, nah, orang tua ini berbakti kepada orang tua juga memiliki keutamaan sebagai obat panjang umur. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, an Anas ibn Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyumadda fi umrihi wa yuzada fi rizkihi falyabarra walidayhi wal yasil rahimah. Dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, siapa saja yang ingin dipanjangkan umurnya dan bertambah rezekinya, hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahim. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang ketujuh, keutamaan berbakti kepada orang tua ini juga menjadi jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah mendengar Rasulullah SAW bersabda, rogi ma'anfuh, rogi ma'anfuh, rogi ma'anfuh. Sampai 3 kali, kila man ya Rasulullah. Qala man adraka walidayhi indal kibar, ahaduhuma au kilahuma summa lam yadkhulil jannah. Celakalah seseorang, celakalah dan celakalah. Rasulullah sampai menyebutkan 3 kali. Kemudian sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab,
orang yang mendapati kedua orang tuanya menua, baik salah satu maupun keduanya, lalu ia tidak masuk ke surga. Nah, ini dari hadis ini kita apa namanya? Dianjurkan untuk merawat kedua orang tua kita ketika kedua orang tua kita menua, baik salah satunya ataupun keduanya. Yang kedelapan, keutamaan dari apa namanya? Dari berbakti kepada kedua orang tua adalah kita akan mendapatkan ridho Allah. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullah wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Akhrajahu Tirmidzi wa Sahih Hibban al-Hakim. Abdullah bin Umar dari Nabi Muhammad SAW bersabda, ridho Allah itu berada pada ridho orang tua, sedangkan murkanya berada pada murka kedua orang tua. Jika orang tua kita ridho dengan apa yang kita kerjakan, insya Allah Allah akan ridho. Tapi jika orang tua tidak meridhoi apa yang kita kerjakan atau yang kita putuskan, maka di situ pula ada apa murka Allah Subhanahu wa taala. Jika orang tua kita marah, jika orang tua murka kepada kita, maka di situ pula terdapat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Teman-teman semua, kemudian yang ke-9 eh, keutamaan dari berbakti kepada orang tua ini eh, disebutkan dalam hadis waqala alaihi salatu wasalam buru abaakum taburrukum abnaukum aifu ta'iffa nisaukum. Nabi bersabda, berbuat baiklah kepada orang tua kalian, maka anak-anak kalian akan berbuat baik pula kepada kalian. Dan jagalah diri kalian dari zina, maka istri-istri kalian akan terjaga dari zina. Jadi ketika kita berbakti kepada orang tua kita, maka insya Allah anak-anak kita nanti akan juga berbakti kepada kita sebagai orang tuanya. Yang ke-10, keutamaan kita berbakti kepada orang tua adalah bahwa doa orang tua itu mustajab. Di dalam hadis sebutkan salah sudah awatin yustajabu lahunna la syakka fihinna da'watul madlum wa da'watul musafir wa da'watul walid li waladih. 3 doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi. Pertama, doa orang yang dizolimi. Yang kedua, doa orang yang bepergian atau yang sedang safar. Dan yang ketiga, doa baik orang tua kepada anaknya. Inilah keutamaan-keutamaan yang ada ketika kita berbakti kepada orang tua kita. Yang ke-11, bagaimana kita berbakti kepada orang tua di dalam hadis. Nah, ini lebih spesifik di hadis Bukhari dan Muslim. Bagaimana kita diperintahkan untuk mengutamakan ibu kita terlebih dahulu. Ketika seseorang pria pernah mendatangi Rasulullah SAW, ja'a rajulun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun bi husni sahabati qala ummuk. Rasul menjawab ummuk. Siapa dari kerabatku yang paling berhak aku berbuat baik? Pemuda itu bertanya. Kemudian Rasul menjawab ummuka, ibumu. Dia berkata lagi summa man ya Rasulullah. Kemudian siapa lagi? Rasul menjawab qala ummuk, ibumu. Qala summa man. Ia bertanya lagi, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab lagi, ummuka, ibumu. Qala summa man? Qala summa abuka. Setelah 3 kali ditanya kepada siapa yang paling berhak aku berbuat baik, setelah Rasul menjawab ibumu sebanyak 3 kali, baru yang ketiga Rasul menjawab abuka, ayahmu. Ini bagaimana kita diperintahkan untuk mengutamakan ibu kita dalam berbuat baik. Yang ke-12 keutamaannya ketika kita mendoakan
orang tua yang telah tiada, ini pahalanya akan mengalir kepada orang tua kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insan qata amalu illa min salasin illa min shadaqatin jariyatin wa ilmi yuntafa'u bihi aw waladin sholih yad'u lah. Apabila manusia itu meninggal dunia maka terputus segala amalnya kecuali tiga perkara, yaitu pertama sedekah jariah yang ia lakukan, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya yang telah tiada. Nah, ini keutamaan dari kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Cara kita berbakti ketika orang tua kita sudah tiada, sudah berada di alam kubur, caranya adalah kita kirimkan doa untuknya. Karena doa anak soleh, insya Allah akan sampai kepada apa namanya orang tua kita yang telah tiada. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui bagaimana keutamaan-keutamaan apa namanya berbuat baik kepada kedua orang tua, kan ini masih ada juga ya. Nah, bagaimana caranya ketika orang tua kita yang telah tiada, jalan menghubungi orang tua kita yang telah tiada, ini ada caranya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan Abi Burdah qala qadimtul Madinah fa atani Abdullah bin Amr faqala atadri lima ataituka qala qultu la qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man habba ayasilla abahu fi qabrihi falyasil ikhwana abihi ba'dahu. Ketika itu suatu hari Abu Burdah mengunjungi Madinah. Abdullah bin Umar menemuiku. Kata Abu Burdah, tahukah kamu mengapa aku menemui? Tidak, jawab Abu Burdah. Abdullah bin Umar mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ingin menghubungi ayahnya di alam kuburnya, hendaklah ia menyambung persahabatan dengan teman ayahnya sepeninggalnya. Sungguh, antara ayahku Umar dan ayahmu terdapat hubungan persahabatan yang hangat. Ini aku ingin menyambungnya. Ini hadis yang disampaikan oleh Ibnu Hibban. Bagaimana kita apa namanya menjaga kerabatan dengan siapa orang tua kita ketika itu bersahabat, agar kemudian kita bisa selalu terhubung dengan orang tua kita yang telah tiada. Teman-teman semua, yang ke-14, berbakti kepada orang tua yang telah tiada, bagaimana caranya? Ketika itu ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Baina nahnu 'inda Rasulullah SAW idza ja'ahu rajulun min bani Salimah faqala ya Rasulullah hal baqiya min birri abawai syai'un abaruhuma bihi ba'da mautihima qala na'am as-salatu 'alaihima wal istighfaru lahuma wa infadu ahdihima min ba'dihima. Nah, wahai Rasulullah, ketika Rasulullah ditanya, apa masih ada cara berbakti kepada orang tua setelah meninggal? Beliau menjawab, ya ada. Dengan apa? Dengan mendoakannya, meminta ampun untuknya, melaksanakan wasiatnya, menyambung silaturahmi yang tidak bisa disambung kecuali jalan mereka dan memuliakan teman-temannya. Nah, ini cara berbakti kepada orang tua yang telah tiada. Pertama, dengan mendoakannya, kemudian meminta ampun untuknya, melaksanakan wasiatnya apa yang diwasiatkannya ketika hidup, kemudian dengan menyambung silaturahmi dengan teman-teman orang tua kita dan memuliakan teman-teman orang tua kita. Nah, ini cara berbakti kita kepada kedua orang tua. Nah, selanjutnya, banyak sekali perintah tentang berakhlak kepada orang tua di dalam Al-Quran. Bagaimana ayat-ayat Al-Quran memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Pertama, di dalam surat Al-Isra disebutkan, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa huwa bil walidaini ihsana imma yablughuna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Dan Robnu menyuruh manusia untuk beribadah kepadanya dan selalu berbuat baik kepada orang tua. Wabil walidaini ihsanan imma yablughanna 'indakal kibar, jika salah satu atau keduanya berusia lanjut. Fala taqul lahumā uffin, janganlah mengatakan dan membentaknya. Di sini dalam ayat ini kita mengetahui mengatakan saja kepada orang tua tidak boleh, apalagi membentaknya. Wah, wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Katakanlah kepada keduanya perkataan yang baik dan rendahkanlah dirimu dengan penuh kasih sayang. Dan katakanlah, wahai Rabbku, sayangi keduanya sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Ini yang pertama, tentang perintah di dalam Al-Quran untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian perintah lain di dalam Al-Quran disebutkan di surat Luqman ayat 14 sampai 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li walidayka innal masir. Kami memerintahkan kepada manusia itu untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kepada orang tua, ibu yang telah mengandung dalam keadaan lemah dan menyapihnya dalam 2 tahun, maka bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada orang tua. Hanya kepadakulah kamu kembali. Dan apabila keduanya memaksa mempersekutukan sesuatu dengan aku yang tidak ada pengetahuannya, maka jangan kamu mengikutinya. Berbakti kepada orang tua, apabila orang tua kita memaksa mempersekutukan Allah, maka jangan kamu mengikutinya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, maka pergaulilah keduanya dengan cara yang baik dan ikuti jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Hanya kepadakulah kembali, maka aku kabarkan apa yang kamu kerjakan. Nah, ini perintah berbakti kepada orang tua di dalam surat Luqman. Selanjutnya, berbakti dan larangan durhaka kepada orang tua ada di surat Al-An'am yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu pertama, janganlah kamu persekutukan sesuatu dengan Dia. Yang kedua, berbuat baiklah terhadap kedua orang tuamu, ibu bapamu. Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Ya, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Wala taqrabul fawahish, jangan kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji. Ma dzahara minha wa ma batan, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu bunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan suatu sebab yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu, supaya kamu memahaminya. Nah, ini perintah tentang berbuat baik kepada kedua orang tua di dalam surat Al-An'am ayat 151. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui perintah dan keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya karena keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Nah, selanjutnya bagaimana kita juga berakhlak kepada alam semesta ini. Karena tugas manusia sebagai khalifah, in qala rabbuka lil maliki inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Menjaga alam ini adalah tugas manusia sebagai khalifah. Ketika Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Kemudian para malaikat bertanya, ataj'alu may yufsidu fiha?
Apakah mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan memuntahkan darah? Dan kata para malaikat, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi menjaga alam ini, berbuat baik kepada alam adalah sebagai salah satu tugas manusia sebagai khalifah di bumi. Larangan membuat kerusakan. Dalam Al-Quran juga disebutkan di surat Al-Baqarah di ayat 60 bagaimana eh, ayat ini melarang kita untuk merusak, membuat kerusakan di alam alam semesta ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idistasqa Musa liqaumihi wa qulna bi'asu kal hajar fajarat minhu isnata asyata aina. La alima kullu unasin masyrabahum. Kulu washrabu min rizqillah wa la ta'asu fil ardi mufsidin. Ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah, wala ta'sau fil ardi mufsidin, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi ini dengan berbuat kerusakan. Hmm. Nah, bagaimana selanjutnya? Ada berakhlak kita, berbuat baik kepada alam, berbuat baik kepada alam, gitu ya. Eh, Berbuat baik kepada alam, karena yang pertama, eh, ketika kita menanam pohon, maka itu merupakan sebuah sedekah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yamti syughursan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqah." Tiadalah seseorang dari kalangan orang Islam yang menanam tanaman atau menanam atau menabur benih tanaman, kemudian burung ataupun binatang ternak memakan buah tanaman itu kecuali baginya memperoleh pahala sedekah. Bukan hanya buah. Nah, bahkan oksigen yang dihasilkan oleh tanaman yang kita tanam itu juga akan bernilai sedekah untuk kita yang menanam. Ketika kita menanam tanaman, kemudian tanaman itu tumbuh menjadi besar dan tanaman itu mengeluarkan oksigen, nah oksigen itu dihirup oleh manusia yang lewat, oleh manusia di sekelilingnya, maka itu pun di dalam suatu keterangan disebutkan termasuk sedekah yang kita berikan, yang kita berikan. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari sedekah oksigen berkat tanaman yang kita tanam. Itu. Nah, ini luar biasa sekali. Bahkan seseorang yang berteduh di bawah pohon yang kita tanam ketika kepanasan itu juga merupakan sedekah, nilai sedekah untuk kita. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya bagaimana kemudian Rasulullah eh, menyampaikan bersabda tentang kewajiban menanam ini. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, in qamat as-sa'ah wa biyadi ahadikum wasilatun fa in istata'a alla yaqumu hatta yaghishaha falyaf'al. Rasulullah bersabda, sekiranya kiamat akan datang sedangkan di tanganmu ada anak pohon kurma, maka jika dapat terjadi untuk tidak berlangsung kiamat itu sehingga selesai menanam tanaman, maka hendaklah dikerjakan pekerjaan menanam itu. Bahkan ketika kiamat hendak tiba tetapi di tanganmu ada apa? Ada benih pohon kurma, gitu ya. Maka Rasulullah memerintahkan kita untuk menanam pohon itu. Karena luar biasanya di dalam hadis sebelumnya ini menanam ini yang merupakan sedekah.
Betapa pentingnya kita menjaga alam ini, menjaga kelestarian alam ini. Bahkan Rasulullah mewajibkan menanam pohon. Walaupun misalkan kita ada di apa eh, berlangsung akan terjadi kiamat, tapi di tangan kita ada benih, maka Rasulullah memerintahkan untuk menanam benih itu. Wah, luar biasa ini. Berarti ini ada hal yang tersembunyi di balik ini semua. Karena disandingkan dengan peristiwa apa namanya? Peristiwa kiamat terjadi. Ya, ini kewajiban menanam. Bahkan eh, Khalifah Abu Bakar di dalam perang itu pernah berwasiat kepada para sahabat. Wa inni musika bi ashrin la taktulan namro'ah ketika perang gitu ya. Saya berwasiat kepada Anda 10 macam Abu Bakar. La taktulan namro'atan. Janganlah membunuh perempuan ketika berperang. Wala sobiyan. Jangan juga membunuh anak-anak. Wala kabiron. Jangan membunuh orang-orang yang sudah tua. Uh, hariman. Wala takto'anna syajaron. Bahkan ketika perang sedang berlangsung, Khalifah Abu Bakar di dalam perang itu mewasiatkan agar jangan memotong pohon yang sedang berbuah. Wala tukharribanna amiron. Bahkan jangan meruntuhkan bangunan. Wala ta'kironna syatan. Jangan memotong domba. Wala ba'iron. eh, Jangan memotong unta illa lima kalatin. Kecuali bila domba dan unta itu untuk dimakan. Wala tahrikonna nahlan. Janganlah membakar pohon kurma. Dan jangan pula menenggelamkannya atau memusnahkannya. Wala tuhurrikonnaha. Wala taglul. Wala tajbun. 9. Janganlah berlaku khianat. Wala tajbun. Jangan menakut-nakuti. Ketika berperang, ini ada wasiat Khalifah Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar Siddiq di dalam perang ada 10 wasiatnya kepada para sahabat untuk tidak membunuh perempuan, membunuh anak-anak, membunuh orang-orang sudah tua, bahkan dilarang memotong pohon yang sedang berbuah. Wah, ini luar biasa betapa para sahabat Rasulullah tadi bagaimana mewajibkan kita untuk menanam pohon. Dalam hadisnya, eh, walaupun akan datang hari kiamat itu, sementara di tangan kita ada pohon, ada benih pohon, benih kurma, maka Rasulullah mewajibkan kita untuk menanam pohon itu. Ini sebagai sebuah renungan untuk kita. Betapa menjaga alam ini adalah apa namanya kewajiban kita bersama, memiliki hikmah yang luar biasa. Dari tanaman yang kita pohon, kemudian menghasilkan oksigen, oksigen itu dihirup oleh orang lain, maka itu juga termasuk ke dalam suatu sedekah yang luar biasa. Dan selama pohon itu ada, walaupun kita sudah berada di dalam kubur, maka sedekah jariah itu dari pohon yang kita tanam menghasilkan oksigen, kemudian dihirup oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, maka selama itu pula pahala sedekah akan mengalir kepada kita, walaupun kita sudah berada di alam kubur. Wallahu a'lam bi muradi. Itulah teman-teman semua pembahasan kita tentang bagaimana kita berakhlak kepada kedua orang tua dan bagaimana kita berakhlak kepada alam ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi hamba-hamba Allah yang berbakti kepada kedua orang tua dan bisa memelihara alam ini dengan baik dan menjaganya dengan baik sehingga kita mendapatkan keutamaan-keutamaan yang disebutkan di dalam hadis dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan digolongkan ke dalam orang-orang yang bertakwa dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama para
nabiyyin, siddiqin, wasyuhada'i, wassolihin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah teman-teman semua, kita tutup bersama belajar kita pada pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.